Oke, Safif Intipin. Jadi balik lagi sama gue di channel Intipin. Di sini kita lagi kedatangan Safif kita nih. Yang udah lama banget nggak datang. Safif kita ini tuh sebenarnya seorang gitaris band. Cuma dia memilih jalannya sendiri untuk menjadi solois gitu. Dan sekarang udah ada singlenya. Di Spotify udah tersedia juga singlenya. Jadi kita unjukin aja langsung orangnya. Review. Asik. Si Iman main nunjukin gua, dia nunjukin gua di Spotify ada Ulu. Iya. Kan gua pernah denger lagu lu nih. Soalnya gini nih, gua pernah denger lagu. Ini kami udah beneran. Beneran. Ini video klip ya. Enggak, ini video lirik. Oh gini ya. Bener ya. Sama ya. Kenapa? Ini chordnya sama. Chordnya sama. Yang kita tambah lagi. Bukan. Oh vokal lagi deh. Vokal lagi. Masih ada lawannya juga. Ke dewasa ya. Tapi sebenarnya musiknya nggak jauh beda gini sih. Cuma ini matang aja. Sebenarnya kayak bikin kayak gigs gitu juga lo ya. Boleh lah. Lu Apa iya? kayak gigs gitu ya. Jadi gue ceritain dulu awal gue masuk label ya. Oke. Jadi seminggu gue sebelum masuk label, teman bokap gue yang nelpon bokap gue nawarin segala macam karena dia suka lagu Maliga ini. Dia suka. Akhirnya bokap gue bilang ke gue, approach ke gue, "Kak, ada nih, mungkin ada label dan lumayan label ya, Orca namanya, di bawahnya PMC. Jadi PMC punya bawaan tuh Orca sama Rebel Rabbits. Lo yang orkanya. Gue yang Orcanya. Untuk major artisnya di PMC-nya, tapi di Orca juga Orca? ada beberapa, Oslo Ibrahim gitu. Oh udah terlalu orka tuh ya. Itu Orca. Lagunya kayak gitu kayak indie gitu ya. Ini gitu. Yang di bawahnya selain Orca sih kemarin. Rebel Rabbits dia lebih ke ngincer ke market di internasional gitu, lebih keluar lah. Tapi nyari Lagunya enggak beda-beda. Gue di Orca itu beda-beda semua. daripada semua. Beda-beda semua. Indie sendiri berarti. Alternatif. Ada Oslo Ibrahim, gue nggak tahu ya musiknya, dia ada popnya juga, ada alternatifnya juga segala macem. Pokoknya akhirnya gue tawarin, gue mikir tuh seminggu segala macem, tapi udah dikirimin kontraknya. Akhirnya gue masih ragu untuk masuk label nggak ya, gue pengen sendiri segala macem, biar teman-teman gue aja yang ngurus nih segala macem. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk buat belajar juga kan proses di musik gitu segala macem. Akhirnya udah gue sign, langsung disiapin deck-decknya segala macem. Nih nanti gue ke depan gue pengen kayak gini, gue pengen kayak gini, gue pengen kayak gini segala macem. Gue pengen video lirik lu kayak gini, video klip lu kayak gini. Langsung ada semua di meeting itu. Meeting pertama gue langsung wah ini banyak banget. Serius nih gue bermusik nih ya. Yang tadi gue coba, oke gue main musik kayak cuma tiba-tiba seserius ini ternyata. Akhirnya udah gue kontrak dan gue baru sadar gue harus total di musik sekarang. Gue harus total di musik. Nggak bisa main-main lagi. Kegiatan gue yang pasti bikin musik ya. Pertama bikin musik segala macam. Gue nongkrong, gue suka banget nongkrong soalnya kan. Nongkrong. Ya sewajarnya anak umuran gue sekarang sih kayak masih demen main gitu. Nggak usah dibatasi nggak sama label? Enggak ada pembatasan itu sih. Lu kasih jadwal nggak? Lu tanggal sini gitu? Enggak. Tapi gue ada time plan konten. Oh. Dari bulan kemarin sampai bulan nanti single kedua gue rilis. Jadi udah lengkap tuh dari Berarti misalnya dari tinggal 2 udah jadi belum? udah jadi. Udah jadi. Tapi gue belum take vokal. Nanti dengerin deh. Boleh. L3 juga udah jadi. Boleh. Gue udah punya stok boleh. Boleh denger demonya. Buat Om Ivan boleh lah. Boleh tapi nggak boleh disiarkan. Iya, boleh. share. Boleh. Boleh lah. Rahasia gitu tuh, rahasia. Gue milih yang mid tempo, jadi nggak yang bukan sekenceng Mahliga ya, tapi nggak se-upbeat Mahliga ya. Lebih yang slow sedikit gitu. Tapi jujur lu udah off air belum? Belum. Kali. Sama sekali belum. Di off air ini. Jadi lu tetap main di digital dulu ya. Di digital dulu. Waktu itu jadi nggak tuh? Konten segala macam. Abang-abang jadi. Nggak jadi. Nggak jadi. Jadi band Nah, awal. misalkan gini nih, Band misalkan awal gini. itu bubar. Sama lu. Misalkan gini. Lu tiba-tiba ada teman lu nih ngundang lu. Lu main dong. Ada gue main sini. Lu nyanyi baguin lagu Maliga itu boleh nggak sih? Boleh, tapi gue harus izin. Oh gitu ya? Iya. Enggak, bukan izin. Seenggaknya gue bilang lah ke pihak label. Misalnya, Mas, gue ada tawaran nih main sini, promo segala macam. Boleh nggak ini? Boleh, dibolehin pasti. Soalnya kan mereka juga ngeliat lah gue artis baru gitu. Nggak boleh milih-milih panggung juga gitu. Tapi gue tekanin itu
gue nggak mau akustikan. Jadi Semaksimal mungkin gue pengen full band gitu. Soalnya gue konsepnya Rai Remar ini, gue nggak mau kalau misalnya ada tawaran akustikan gue sendiri gitu. kalau maunya pokoknya full package seperti musik yang ada di situ gitu ya. Iya, full band gue. Soalnya gue konsepnya solo tapi ngeband. Kayak Dan- terus lah ya. Tapi band itu aja gitu, orang itu aja gitu, nggak ganti-ganti gitu, session player enggak. Jadi gue pengen bandnya ya udah aja. Melly Guslow. Iya. Ari Lasso. Bandnya potret tetap. Bandnya tetap potret. Oh bandnya supporter. Tetap potret Melly Guslow. Solo. Iya kan. Iya, namanya Melly Guslow tapi Gue nggak ada rilisan juga, gue sama band gue juga yang ngeband doang di studio terus ya udah nggak tapi emang konsepnya emang lo harus solo. Dia nggak mau bikin lu ada nama bentuk band nggak mau ya. tadinya mau dia tadinya mau ada opsi itu, cuma kebanyakan dari timnya mereka yang bilang dari orang orkanya kayak gue solo aja deh gitu macam, tapi bukan pakai nama gue Ryan Rema gitu. Akhirnya disingkat Ray Rema itu kan Ray Remar. Iya. Jadi apa jadi apa? Rai Remar. Ray Remar ya. Iya, Ray Ryan. Nyambung ya. Ray Remar. Rai Remar. Ini fotonya di studio orka. nih. Ray Remar itu Rai Remar. nama panjangku sebenarnya disingkat. Mahligai Nama IG Idaman. ku. Itu judulnya lu bikin. Mahligai Idaman itu temen gue yang bikin. Bisma namanya. Oh yang gitu ya. Iya, Bisma itu Tapi ini cukup lagu yang punya peran penting lah di lirik ini. tapi lagu ini lu ciptain bukan? Liriknya semuanya. Apa? Lagu ini. Lagunya. Nadanya, Nadanya gua. liriknya Liriknya ada temen gua di situ. Tapi gimana? Bisma. Aman. Aman. Mungkin karena gua belum terkenal kali jadi aman aja. Sorry. Tapi enggak. Kalau udah terkenal nanti gugat kali gue. Nggak, temen lu tahu nggak yang bikin lirik? Tahu. Tahu ya. Tapi enggak dapat royalti. Ya belum lah. Enggak ya, enggak kena ya. Belum. Oh iya bener. Setahu gue tuh, gue pengen royalti tuh ketika udah 1 juta stream, $700. Kalau ditariknya masih, gue sekarang udah 40.000 kan. Tapi Berapa mainnya di ditariknya? mainnya di Kami di Spotify bisa. Bisa lihat. tapi mainnya di ini ya Spotify ya. 34.000. Semua ada, YouTube ada. 34. YouTube ada di YouTube. Ada. ada ya. Belum pernah buka di YouTube. 34.000 lumayan lah ya. Iya. Waktu itu ada di Instagram. 2 bulan pertama 34.000 pendengar. Oke lah ya. Terus. Jadi aku ada di label ini, di Orca ini ada 3 artis baru lah sama aku, jadi 4. Aku pernah dengar si Orka. Ada pernah dengar. Tahu. Lo ada sesi ngantor nggak sih? Seminggu sekali gitu ada nggak? Sesi ngantor maksudnya? Ya nggak tahu. Lu misalnya ada ketemuan atau Oh ada meeting segala macam. ada ya. Biasanya evaluasi Oh, gitu. iya. Gua harusnya kayak gimana nih gitu. Gini ganti aja lah. Ini konten. Konten. Selain di Spotify, di YouTube juga Di YouTube juga ada. juga. TikTok akun gue sendiri lagi mulai Lo rapiin ya. lagi mulai mau konten kayak cover sama Sesha adekku gitu. Gitu aja. Mau lu disuruh bikin konten lah gitu ya. Aktif Iya. gitu ya. Kalau konten yang tadi yang bikin itu Label itu dari kalau YouTube yang Ray Remar ini label semua yang ngurus ya. Boleh. semua dia. Misalkan gua ada Bikin panggung sendiri nih, ada panggung. Misalkan gua kapan ya, gua bikin kayak semacam gigs acara gitu di sebuah tempat. Misalkan, Ray, mau nggak lo ikut promo? Bisa nggak sih kayak gitu? Bisa aja. Bisa lo ya. Bisa, yang penting gue izin dulu nanti. Misalkan nggak ada bandnya, tapi lo pakai minus one, mau nggak? Gak mau gue. Mau. Harus band ya. Dibanding minus one mending gue ini deh gitar sendiri deh. Kayak gitu ya. Gimana banget gitu kayak. Tapi band lo ini konsepnya nanti Spencer atau enggak? Ada Tetap ada. biar rapi, Biar rame. biar rame. Sama biar lebih ini aja sih, lebih aman gak sih sekarang pakai Spencer? Iya sih. Tapi ada masalah baru lagi malahan ya. Hmm. Nambah masalah baru kalau pakai konten apa? Ya, yang Victor. Ya harus ya itu mah teknik ya itu harus teknik ya. Tapi secara teori harusnya lebih aman. Vokal udah ada cadangan ya kan? Udah Ada buka ya. cadangan. Ya nggak? Oh iya, aku mau nanya kalau Spencer itu di tag ulang itu bagian-bagian yang harus ada Spencernya gitu. Tergantung. Apa ngambil dari lagu aja gitu? Tergantung. Tergantung. Kalau Dewa di tag ulang. Bahkan sebelum manggung pengalisnya harus tag ulang juga. Buat backup. Mau backup. Dia mau backup lagi. Kalau konsep Ray Remar ini menurut gue nggak mau solo yang terserah gue. Jadi gue bilang ke band gue pengen gini segala macam. Gue nggak mau kayak gitu. Gue pengen tetap sisi ngebandnya ada. Jadi entah dari gitaris gue, entah dari drummer gue, entah dari basis gue, mungkin ada input, tetap gue terima segala macam. Soalnya gue konsepnya ngeband. Gue nggak mau solo tapi yang benar-benar kayak lu ngerti nggak sih kayak solo ya udah solo aja gue yang frontman-nya, gue yang di depan. Yang lain Yang belakang aja lah. ikut aja, gue nggak mau kayak gitu.
gue pengen lebih ada sisi ngebandnya ya. Jadi gue setiap 3 bulan nanti akan ngeluarin single. Mungkin insya Allah kalau emang jalannya lancar, mungkin bisa jadi mini album. Doain aja semoga dari ketiga single ini ya hasil akhirnya ada EP gue. EP itu mini album. Oke, jadi kita di part 1 nih, kita udah selesai ngomongin soal apa tadi? Ya macem-macem soal label gue, sama ngebahas single gue kedua, ketiga. Oh iya, sebenarnya isi apa aja berarti? Gitar akustik sama gitar rhythm doang sih gue. Vokal udah, Sama vokal udah. bass enggak? Bass enggak, bass orang udah. Ya gitu ya, yang susah jadi artis solois. Bercanda. Jadi harus lebih disiplin ya sekarang. Iya harus disiplin. Jadi gue dulu yang nggak ditagi untuk bikin lagu, sekarang ditagi gitu. Mana lagunya nih demo kedua? Maksudnya single kedua mana ini? Gue sempet struggle kemarin, aduh gue belum nemu lagi nih. Akhirnya gue mendapatkan something lah untuk menulis lagu gue yang kedua, yang ketiga ini. Kebetulan aja timingnya pas, apa yang gue rasain saat itu pas sama orang yang udah nagih lagu ke gue gitu. Bentar. Tapi kamar mandi itu jadi inspirasi terbaik ya saat kita lagi Iya, panggilan alam. bener-bener. Pernah ngerasa? Pernah gue single kedua, Single single kedua ketiga ini. Itu terjadinya di Tapi pada nggak saat full ya, nggak full yang langsung dari awal sampai akhir gue nemu, nggak. Beberapa bagian doang, misalnya kayak pre-chorusnya segala macam. Enak nih pre-chorusnya gini. Terus gue rekam di voice memo. Iya. Gue ada rekaman nih gue. Ya kamar mandi ini lagi Main HP, scrolling, tiba-tiba kayak dapat nada gitu, nada ngasal gitu, terus gue rekam ngasal juga di voice memo. berarti ada tadi di bagian. Ada yang waktu itu Berarti itu terjadinya di kamar mandi. di kamar mandi. Jadi kita sudah selesai tadi di bareng sama gitaris yang udah berhenti dan kita haluan jadi solois gitu. Jadi udah Ntar lanjut lagi deh sama Hilman. Sambil makan. Oh, Sambil makan, sambil cobain. Biasanya orang kalau bangun itu kalapan bener nggak? Iya nggak? kagak. Ya jangan lupa dengerin stream Malhiga Idaman semua di SP kalian. I hope you like it. Semoga kalian semua suka sama karya gue. Terima kasih.